Poi hari ini, Jumat 19 Januari 2024, merangkum dua berita pilihan, antara lain, Siskae mangkir lagi dari panggilan polisi karena menunggu pra-peradilan selesai, hingga berita pemeriksaan Firly Bahuri selama 3 jam sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selebgram Siskae kembali absen dari panggilan penyidik kepolisian sebagai tersangka dalam kasus film pornografi pada Jumat 19 Januari 2024. Alasannya karena Siskae telah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 15 Januari 2024 lalu dan sidang perdananya akan dijadwalkan pada Senin 22 Januari 2024. Kuasa hukum Siskae, Tovan Agung Ginting, meminta kepada kepolisian untuk menunda sementara penyelidikan kasus tersebut hingga sidang perdana pra-peradilan. Menurutnya pra-peradilan ini semi perdata sehingga harus didahulukan prosesnya dibanding penyidikan Siskae di Polda Metro Jaya. Pihaknya pun mengaku sudah mengirimkan surat permohonan penundaan ke penyidik Polda Metro Jaya. Sebelumnya, polisi telah mengultimatum Siskae jika tak kunjung hadir pada panggilan kedua yakni 19 Januari akan dijemput paksa karena tidak bersikap kooperatif. Selain Siskae, penyidik sudah melayangkan 2 panggilan kepada tersangka industri film porno lainnya. Namun hanya 1 orang tersangka yang hadir memenuhi panggilan itu, yakni Bima Prawira. Ya, meskipun Mbak Siska berhak untuk meminta penundaan proses penyidikan di Polda Metro Jaya, tapi itu nggak menghentikan proses penyidikan juga loh. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri telah selesai diperiksa sebagai tersangka di Barreskrim Polri pada hari ini. Firly diperiksa terkait dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly menjalani pemeriksaan selama 3 jam di lantai 6 ruang di Tipikor Barreskrim Polri. Saat dijumpai awak media, Firly mengaku sudah memberikan pernyataan sesuai dengan permintaan penyidik. Ia pun mengaku dirinya siap mengikuti proses selanjutnya yang akan diberikan oleh penyidik. Ya, semua sudah kita berikan sesuai dengan permintaan penyidik ya. Oke, kita ikuti aja selanjutnya. Yuk, makasih ya. Sementara itu, Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan total sebanyak 13 pertanyaan diajukan penyidik kepada Firly. Pertanyaan masih seputar dugaan pemerasan dalam rangka pemenuhan berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan jaksa. Setelah memeriksa Firly, penyidik gabungan akan melengkapi berkas perkara tersebut dan segera mengirimkannya lagi ke kejaksaan. Sebagaimana diketahui, Firly sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan SYL. Ia dijerat dengan dugaan tindak pidana pemberantasan korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi terkait penanganan permasalahan hukum di Kementan RI saat dipimpin SYL. Meski Pak Firly belum ditahan, semoga bisa terus mengikuti proses penyidikan dengan kooperatif ya. Demikian Foi hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Foi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Foi.id. Sampai jumpa.